Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Aini Rahmanul Kamila dari kelas 12 F6. Di sini aku akan membahas materi tentang gagasan solutif atas permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu apa? Pelanggaran hak terjadi ketika seseorang tidak menghormati atau merampas hak orang lain. Sedangkan pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Permasalahan ini dapat terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun negara, dan berdampak pada ketidakharmonisan sosial. Apa aja sih pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban kita? Contohnya apa sih? Sebelum menjelaskan, kita harus tahu dulu nih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang tahun 1945 seperti Pasal 28C ayat 1 tentang hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan hak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 2 tentang hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat 1 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28I ayat 1 tentang hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Kedua, kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 3 tentang kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28J ayat 1 tentang kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 2 tentang kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 tentang kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. pelanggaran hak di lingkungan sekitar adalah 1. Siswa yang dibuli sehingga tidak merasa aman di sekolah. Bullying yang melanggar hak rasa aman. Yang kedua, anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena faktor ekonomi. Anak putus sekolah yang melanggar hak pendidikan. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi yang melanggar hak kesetaraan. Selanjutnya, pengingkaran kewajiban seperti pelanggaran tata tertib, tidak mengerjakan tugas, atau merusak fasilitas sekolah. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, diperlukan gagasan solutif, yaitu solusi yang nyata dan dapat diterapkan. Antara lain, yang pertama, pendidikan karakter dan nilai Pancasila, menanamkan nilai tanggung jawab, toleransi, dan keadilan sejak dini di sekolah dan keluarga. Yang kedua, keteladanan dari pemimpin dan guru. Guru dan pemimpin harus menjadi contoh dalam menaati aturan dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, menegakkan hukum yang adil. Setiap pelanggaran harus diberi sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jerah. Yang keempat, partisipasi aktif masyarakat dan siswa. Masyarakat dari siswa harus ikut menjaga ketertiban dan melaporkan pelanggaran. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan media sosial secara bijak. Media dapat digunakan untuk edukasi, hak, dan kewajiban serta kampanye nilai Pancasila. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan merancang gagasan solutif dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan beradab sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Ruby Alamsa dari kelas 12 F6. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang warga negara muda merancang model, rancang, bangun, dan terapkan atau singkatannya disebut juga ranumkan. Proyek ranumkan adalah singkatan dari rancang, bangun, dan terapkan. Ini merupakan sebuah model pembelajaran kewarganegaraan kreatif yang mendorong warga negara muda siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga terlibat aktif dalam memecahkan masalah sosial di lingkungan sekitarnya melalui karya nyata. Model ini terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama yaitu rancang atau desain, yaitu tahap mengidentifikasi masalah, melakukan analisis kebutuhan, dan menyusun rencana resolusi. Yang kedua, bangun atau build, tahap merealisasikan rancangan menjadi sebuah produk atau aksi nyata. Ini melibatkan kerjasama tim, kreativitas, dan penggunaan sumber daya yang ada untuk menciptakan misalnya aplikasi kampanye sosial atau alat teknologi tepat guna. Yang ketiga yaitu terapkan atau offline, yaitu tahap mengimplementasi atau uji coba karya di tengah masyarakat. Melalui model ini, warga negara muda diharapkan memiliki profil kreatif dan inovatif, mampu berpikir out the box dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu kolaboratif, mampu bekerja sama dalam tim yang beragam. Yang kelima adalah PK sosial, memiliki empati tinggi terhadap isu-isu kewarganegaraan dan lingkungan. Yang kelima, bertanggung jawab, berani mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab ini menekankan pentingnya mengangkat isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat seperti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua, isu lingkungan hidup dan berkelanjutan. Yang ketiga, literasi digital dan etika berkomunikasi di sosial. Yang kelima, kesejahteraan sosial di lingkungan terkecil. Kesimpulannya dari bab ini mengajarkan bahwa menjadi warga negara yang baik di era modern memerlukan kemampuan praktis. Model ranumkan menjadi jembatan bagi siswa untuk membangun ide menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Halo, perkenalkan nama saya Daryl Abdullah Dwi Putra dari kelas 12 F6. Akan menjelaskan gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kerjasama dalam gotong royong. Gotong royong adalah tradisi masyarakat Indonesia yang menekankan kerjasama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam gotong royong dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian, membantu menanam dan memanen, pembangunan, membantu membuat rumah, jalan, dan jembatan, sosial, membantu tetangga yang membutuhkan. Gotong royong dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih dengan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Yang kedua, nilai gotong royong. Nilai gotong royong adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi gotong royong seperti kerjasama dan saling membantu, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, keikhlasan dan kesediaan untuk berkorban, rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama. Nilai gotong royong dapat membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan demikian, gotong royong merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat membantu membangun kebersamaan dan kemajuan bersama. Halo, saya Pak Jo dari kelas 12 F6. Saya akan membacakan materi tentang kerjasama dalam gotong royong dan praktik kegiatan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong merupakan bentuk kegiatan bersama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu tanpa mengutamakan kepentingan pribadi.
Kerjasama dapat dilaksanakan secara spontan, langsung, kontrak, maupun tradisional, sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Gotong royong mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling pengertian, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang telah menjadi budaya bangsa Indonesia. Melalui kerjasama dan gotong royong, kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis, kuat, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bersama. Praktik gotong royong, ada beberapa bidang penerapan praktis gotong royong. Salah satunya dalam bernegara. Contoh gotong royong dalam bernegara ialah membayar pajak, mengikuti pemilu, atau menjaga keamanan lingkungan. Halo, saya Syaul Zahra dari kelas 12 F6. Saya akan membahas lembaga-lembaga negara. Lembaga negara adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan lembaga negara bertujuan mewujudkan tujuan negara, menjamin ketertiban, serta melindungi hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia, lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar dan saling kerjasama sesuai prinsip checks and balance. Artinya, tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak, melainkan saling mengawasi dan melengkapi sesuai fungsi masing-masing. Beberapa lembaga negara utama antara lain MPR yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang, DPR yang berfungsi dalam pembentukan undang-undang, penganggaran dan pengawasan, serta Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Selain itu, terdapat MA dan MK sebagai lembaga yudikatif yang menegakkan hukum dan konstitusi, serta BPK yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Lembaga negara juga berperan penting dalam berbagai bidang. Di bidang politik, lembaga negara menjamin terselenggaranya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Di bidang hukum, lembaga negara menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Di bidang ekonomi, mengatur kebijakan dan pengelolaan keuangan negara. Dan di bidang sosial, budaya, lembaga negara berperan menjaga persatuan serta menguatkan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Reynanda dari kelas 12 F6. Di sini saya akan memaparkan tentang demokrasi dan pemilihan umum. Demokrasi di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kekuasaan dijalankan oleh untuk rakyat, musyawarah, perwakilan, dan pemilihan umum. Demokrasi Pancasila menjunjung nilai keadilan, persatuan, toleransi, serta partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan bangsa. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Halo semua, nama saya Rangga dari kelas 12 F6. 1. Pemilih pemula dalam demokrasi. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali menggunakan hak pilih, umumnya berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Keberadaan pemilih pemula sangat penting karena ikut menentukan arah dan masa depan demokrasi Indonesia. Dalam demokrasi, pemilih pemula berperan sebagai pelaku demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih cerdas dan kritis yang tidak mudah terpengaruh hoax, serta sebagai agen perubahan yang membawa nilai kejujuran dan keadilan. Berpartisipasi aktif pemilih pemula menjadi tanda bahwa demokrasi berjalan dengan sehat. Selain memilih, pemilih pemula juga dapat berperan sebagai pelapor pelanggaran pemilu serta politik uang, intimidasi, atau kecurangan dalam pemungutan suara. Peran ini penting untuk menjaga pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Pemilih pemula harus memiliki sikap bertanggung jawab serta berani menyampaikan kebenaran, menghormati perbedaan pilihan politik, serta taat pada aturan. Mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik sangat diperlukan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya, tidak mudah golput, serta mampu menilai calon pemimpin secara rasional. Makasih.